Assalamualaikum Sobat YouTube. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar hipnoterapi. Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Stay tune. Oke, mungkin selama ini banyak teman-teman yang bertanya, apa sih hipnoterapi itu? Jadi hipnoterapi adalah salah satu jenis terapi psikologis yang menggunakan hipnosis sebagai alat bantu yang dipadukan dengan berbagai teknik terapi psikologis. Jadi ada dua syarat dalam hipnoterapi. Yang pertama menggunakan hipnosis dan yang kedua menggunakan teknik terapi tertentu untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan emosi, perilaku, dan pikiran bawah sadar kita. Jadi ada banyak masalah yang bisa diatasi dengan hipnoterapi, yaitu masalah yang berhubungan dengan pikiran, emosi, dan perilaku. Misalnya depresi, fobia, stres, trauma, patah hati, kurang percaya diri, kecanduan, misalnya kecanduan rokok, alkohol, atau kecanduan game, dan sebagainya. Juga masalah yang berkaitan dengan perilaku buruk, misalnya pola makan yang tidak sehat, malas berolahraga, dan berbagai perilaku buruk lainnya. Jadi yang perlu dipahami adalah segala masalah yang berkaitan dengan pikiran, emosi, dan perilaku bisa diatasi dengan metode hipnoterapi. Hipnoterapi ini sama sekali tidak menggunakan unsur mistis. Hal ini perlu digarisbawahi supaya kita tidak salah paham dengan hipnoterapi. Bahkan hipnoterapi sudah diakui secara ilmiah oleh berbagai lembaga terkemuka di dunia. Misalnya pada tahun 1955 diakui secara resmi oleh British Medical Association, dan pada tahun 1960 masuk ke dalam divisi 30 American Psychological Association. Teman-teman bisa cek di link yang saya berikan di deskripsi video ini. Jadi jelas bahwa hipnoterapi itu adalah suatu metode yang ilmiah dan sama sekali tidak menggunakan unsur mistis di dalamnya. Saat seseorang dihipnoterapi, dia tidak kehilangan kesadarannya. Karena jika kita kehilangan kesadaran, tentunya kita tidak bisa menerima sugesti yang diberikan saat proses hipnoterapi. Jadi sebenarnya saat kita dihipnoterapi, kita akan dibimbing memasuki suatu kondisi kesadaran yang biasanya disebut dengan trance. Bisa dibilang kondisi ini berada di tengah-tengah antara kondisi kesadaran normal dengan kondisi kesadaran tidur yang nyenyak. Pada kondisi ini, pikiran bawah sadar kita yang lebih aktif untuk menerima berbagai sugesti yang diberikan saat proses hipnoterapi. Saat berada di kondisi ini, pikiran kita cenderung lebih fokus untuk menerima sugesti yang diberikan. Hal ini sudah dibuktikan secara ilmiah dengan melihat pola gelombang otak kita. Otak kita memiliki pola gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Jadi saat kita di hipnoterapi, kita akan dibimbing untuk masuk mulai dari pola gelombang otak beta menuju alfa dan menuju theta. Dan dalam kondisi ini, kita tidak kehilangan kesadaran. Hanya saja pikiran bawah sadar kita yang lebih aktif. Oke, itu saja beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab pada kesempatan kali ini seputar hipnoterapi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan seputar informasi terbaru tentang hipnoterapi. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar video ini.
See you on the next video.